Di bawah atap Bagonjong, identitas tak hanya mengalir lewat nama, tapi melalui rahim seorang ibu. Inilah matrilineal, sebuah sistem yang menempatkan perempuan sebagai tiang tengah peradaban. Hak perempuan di sini bersifat mutlak atas harta pusaka tinggi. Sebagai pemilik tanah, sawah, dan rumah gadang, ia adalah manajer aset kaum yang memastikan keberlanjutan ekonomi bagi setiap anak cucunya. Namun, kuasa ini datang dengan tanggung jawab besar. Sebagai lipapeh, perempuan berkewajiban menjadi pendidik utama dan penjaga moral. Ia adalah benteng etika yang memastikan adat dan nilai luhur tak lekang oleh zaman. Ia adalah bundokan ruang, penengah dalam musyawarah dan pemegang kunci kesejahteraan kaum. Haknya untuk dihormati sebanding dengan kewajibannya untuk memelihara marwah keluarga. Dalam sistem matrilineal, memuliakan perempuan bukan sekadar tradisi, tapi cara peradaban menjaga masa depannya sendiri. Cucu nenek, kamu harus tahu bahwa di Minangkabau, perempuan itu ibarat Limpapeh rumah nan gadang. Tapi Nek, apakah itu berarti perempuan punya kewajiban yang lebih berat juga dalam mengurus keluarga? Tentu nak. Hak kita atas harta keluarga sejalan dengan kewajiban untuk menjaga kehormatan kaum dan mengelola aset tersebut demi keberlangsungan pemilik, tapi penjaga amanah. Lalu bagaimana dengan keputusan penting di keluarga? Apakah kita juga punya suara? Dalam hukum pribadi dan adat kita, setiap keputusan besar harus dimusyawarahkan. Dalam hukum pribadi dan adat kita, setiap keputusan besar harus dimusyawarahkan. Perempuan adalah didengar, dan kewajibanmu adalah memimpin dengan kebijaksanaan agar harmoni keluarga tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Budaya, kembali lagi dengan saya Salsabila Ramdhani yang akan menemani kalian di podcast kita Suara Adat. Suara Adat. Nah, kalian pernah dengar gak sih tentang kalau perempuan tuh pemilik harta di Minangkabau? Sebenarnya keren gak sih kalau perempuan memiliki harta di Minangkabau? Nah, gimana sih sebenarnya aturan mainnya? Nah, di sini tuh kita ditemani dengan teman kita yang akan menemani tentang hukum adat di Minangkabau dan akan menuntas habis bahasnya. Nah, yang pertama dengan teman saya Alia Berdio. Ini saya akan menjadi narasumber yang akan menjelaskan tentang hukum adat yang Halo semuanya, di sini kita akan membahas hukum adat dan kita juga bakal ngebahas semuanya nih hukum adat kita. Gimana sih kabarnya? Gimana akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik ya. Dan kita nih membahas hukum adat. Menurut kalian apa sih hukum adat itu di Indonesia? Kedua nih, aku sama kedua. Dulu ya. Oke, yang nih. Oke, sama aja deh. Oke, dari ya. Kebetulan aku kemarin itu ada suatu peraturan yang menulis. Jadi itu semacam kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur kita kemudian diwarisi kepada kita. Betul, dan dampaknya juga itu dia tuh besarnya tuh di harta doang. Iya. Ya, nah jadi di sini tuh muncul konsep harta pusaka tinggi. Dia tuh ada tanah, ada sawah, ada rumah gadang juga, macam-macam ya. Iya. Nah, rumah gadang itu diwariskan turun menurun ke anak perempuan. Kira-kira apa sih tujuannya? Kenapa diturunkan ke anak perempuan? Karena supaya anak perempuan di Minangkabau ini dia memiliki kemandirian modern dan dia juga nggak terlantar. Jadi kan tadi bahas material. Apa material nanti? Materialnya itu apa sih? Mungkin
dalam secara garis besarnya aja yang matrilineal itu adalah menarik garis keturunan tuh di pihak ibu. Kalau misalnya kita di keluarga lain kan mungkin kita terlalu matrilineal itu ke arah keturunan ayah. Nah kalau misalnya kita ke arah ibu, ibaratnya mungkin ibu akan lebih mendominasi seperti itu. Jadi misal dari pewarisan atau apa-apa, kadang pihak wanita lah yang lebih besar. Nah, nanya nih, kalau kan tadi menurut kenapa di Minangkabau tuh harta tuh harus diturunkan menurut garis keturunan ibu, kenapa nggak ayah? Nah, menurut kalian itu gimana sih hukumnya pribadi kesangkutannya? Jadi soal harta kan tadi aku yang jawab ya. Itu tuh orang-orang tuh sering salah paham soal itu. Jadi kayak kita tuh harus membedakan antara hak pakai dan hak milik mutlak. Jadi secara adat itu kita maaf ya grogi. Secara adat itu kita punya hak pakai untuk mengelola hasilnya. Tapi kita juga punya kewajibannya tuh sangat besar untuk menjaganya agar tetap utuh. Kalau misalnya bisa jelaskan nggak hak pakai dan hak pakai itu gimana? Bisa lebih ke contoh dan sehari-harinya bisa nggak? Nah, ya benar. Hak pakai itu kayak gimana sih? Kalau misalkan hak pakai itu yang tidak bisa dipertahankan ya, jadi harus dipakai. Ya, betul, harus dipakai. Berarti bisa dong kita hak pakai itu buat pendidikan ataupun buat kita sehari-hari itu bisa boleh dipakai kayak gitu. Bisa, karena kan hak pakai, jadi dia bisa dipakai. Kalau hak milik berarti dia nggak boleh terjual, harus diturunkan gitu. Harus diturunkan. Maka itu milik kita, kayak sembarangan aja. Oh, jadi pantesan. Jadi itulah perbedaan antara hak pakai dan hak milik. Apa tadi katanya kalau hak milik itu hak yang kita miliki dan dia tidak boleh terjual. Kalau hak pakai bisa asal bisa. Nah, jadi kan hak milik itu nggak boleh dijual. Nah, syaratnya apa sih? Syaratnya apa ya? Di sini ada 4 sih. Yang pertama itu nggak ada syarat ataupun biaya teman-teman, yaitu biaya hidup anak, perempuan yang belum bersuami atau biaya pendidikan. Nah tadi kan aku udah bahas biaya pendidikan, berarti itu boleh dipakai dong. Yang mengangkat derajat keluarga itu pun harus saya musyawarah. Jadi nggak harus langsung. Iya misal jangan kayak gue mau pendidikan nih untuk saat ini bodo amat, gue nggak mikirin dulu, gue langsung ambil aja gitu sendiri gitu loh. Itu nggak boleh, harus dibicarakan dulu. Nah, kalau musyawarah itu antara keluarga. Iya, karena kan menyangkut harta keluarga kan. Itu harus keluarga besar gitu ya. Terus gimana nih? Kan tadi hak milik itu harus sama perempuan. Terus gimana nih maksudnya laki-laki? Apakah mereka dapat? Kasian dong kalau mereka nggak dapat. Gimana? Mungkin itu berhubungannya dengan kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya di Minangkabau itu kalau itu beli. Nah, sama aja kayak ke Lampung juga kayak gitu. Beli iya. Cuman dia itu ntar pas masuk ke keluarga istrinya dia tuh jadi tamu, nggak bisa jadi pemimpin. Cuman kayak udah apa ya? Berarti langsung dulu mungkin harus pilih apa? Iya, jadi laki-laki yang menurut perempuannya dibanding perempuan. Iya. Nah, jadi dia juga punya peran nih, dia sebagai pengelola dan juga penjaganya, pelindungnya. Karena kan perempuan kan sebagai manusia ada kualitas yang perempuan itu lemah. Dan dia tuh harus menjaga perempuan itu. Jadi kembalikan dengan suku adat, suku Batak kan? Iya. Anak Batak itu kan negara perempuan. Matrilineal. Oh iya, matrilineal. Nah, terus gimana nih nasib si laki-laki? Dia masih bisa dapat hartanya nggak sih? Kan tadi di pembagiannya perempuan kan yang utama. Nah, masih ada sisa nggak nih buat si laki-laki untuk mendapatkan harta dari warisan itu? Oh, untuk harta ya. Jadi untuk harta hasil sendiri atau harta pusaka rendah itu tetap bisa diwariskan secara hukum agama dan hukum negara. Dia tetap bisa diwariskan ke anak laki-laki maupun anak perempuan.
masih bisa diwariskan mas, tapi masih aman, masih aman yang laki-laki, masih dapat ada itu. Jadi buat laki-laki gak usah kapok nih kalau menikah sama yang Minangkabau. Wah, luar biasa ya, hebat banget nih. Jadi hukum adat itu buat menjaga identitas dan adat dari suatu suku, ya. Apalagi yang Minangkabau nih yang mengutamakan perempuan. Keren banget ya sih. Udah setelah keragamannya